Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ida Idul Channel ya. Hari ini ada acara pengajian di Masjid Cimsacoi dengan Buya Yahya. Nah, ini jamaah sudah pada berdatangan. Yang di dalam sudah banyak, sudah antri ya, banyak yang masuk ini. Saya berdiri boleh ya? Boleh. Nanti sekali, terima kasih sekali saya duduk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang pernah ikut acara saya sebelumnya di Hong Kong, pernah? Coba ngacung yang pernah? Nggak pernah. Alhamdulillah. Yang belum coba? Alhamdulillah. Yang nggak mau angkat tangan dari tadi sampai sore nanti coba ada? Ya. Oke. Teman-teman tadi mulai dari jam berapa? 10. Jam 8. Oke. Ini kan ini bagian yang utama, ada kamera utama, ada lampu yang utama. Yang di sekitar ini tolong jangan berdiri, tapi yang lain coba sekarang berdiri coba semua. Ya ini biar aja sekitar sini. Khawatirnya kena kamera soalnya. Berdiri boleh, berdiri sebentar. Yang di sekitar sini jangan ya. Teman-teman ya, ini semata-mata untuk apa ya, mencarikan aja suasana. Kalau saya bilang satu, tolong tepuk pahanya 1 kali. Udah ya? 1. Kalau 2, tepuk ya 2 kali. 2. Kalau 3, 3 kali. Oke, kalau 4, nah jangan tepuk sama sekali. Boleh ya? Boleh? Nah, biasanya lupa itu kalau banyak micin biasanya. Jadi gampang lupa. Ya, boleh kita tes? Oke. 1, 4. Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi teman-teman, kalau kita lihat Islam itu sebenarnya pengen kita itu jadi pebisnis. Jadi apa? Pebisnis, pedagang, entrepreneur. Itu yang sebenarnya Allah kehendaki atas kita. Terbukti Nabi kita pernah jadi penggembala, pernah jadi panglima, tapi pernah jadi pedagang. Dan menjadi pedagang itu paling lama. Ya, penggembala sebentar, panglima sebentar. Tapi begitu menjadi pedagang, pebisnis, itu ada yang mengatakan 24 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Lama sekali. Bahkan lebih lama daripada beliau jadi nabi. Berapa tahun tadi jadi pebisnisnya? 25 tahun. Dagang sampai ke Bahrain, Syam, ya, dan sekitar-sekitarnya. Ya, kata Profesor Dr. Syafi Antonio, sekali perjalanan itu 6 minggu perjalanan. Gak main-main, gak kaleng-kaleng. Ya, apakah iya sama Rasulullah saja? Bukan sama Rasulullah saja. Jadi sosok entrepreneur ini, sosok pebisnis ini terlihat juga pada siapa? Rasulullah, ayahnya, paman-pamannya, istrinya. Nah, jadi teman-teman di sini, alhamdulillah ya, kita punya sosok, kita punya teladan. Siapa itu? Khadijah. Kurang mulia apa beliau? Beliau adalah wanita yang paling mulia. Ternyata beliau juga pebisnis. Betul apa betul? Rasulullah berbisnis, istrinya juga iya, ayahnya iya, paman-pamannya juga iya. Bahkan ada 4 khalifah, kemudian 3 adalah pebisnis. Betul apa betul? Abu Bakar, siapa lagi? Umar, siapa lagi? Utsman. 3-3-nya pebisnis. Ya. Bahkan ada 10 orang dijamin masuk surga, 7-nya pebisnis, Masya Allah. Nah, itu disampaikan ya di buku ini ya bersama Buya. Alhamdulillah itu bukunya bagus banget. Saya materi-materi dari Buya itu banyak yang saya baca berulang, serius. Saya nggak niat jualan di sini, teman-teman. Ini buku royalti buat pembangunan pesantren Al-Bahjah. Buya nggak dapat duit 1 sen pun, saya pun juga sama nggak dapat duit 1 sen pun. Jadi kalau teman-teman misalnya berkesempatan untuk memiliki, itu insya Allah pahalanya double. Nuntut ilmu dan juga bersedekah pembangunan pesantren. Itu aja, ya. Tapi sekiranya belum bisa beli, nggak apa-apa juga. Ya, yang penting nanti dibaca, mungkin pinjam teman atau gimana. Kita lihat tadi ya. Nabi bisnis. Nabi ngapain? Nabi bisnis, istrinya apa? Bisnis. Ayahnya apa?
bisnis. Paman-pamannya bisnis. 4 khalifah, 3-nya adalah bisnis. 10 orang dijamin masuk surga, 7-nya bisnis. Bahkan khusus Indonesia, negeri kita, Masya Allah, itu penyebaran agama Islam masuk Indonesia melalui jalur apa? Bisnis. Bukan perang, bukan pedang, ya, bukan juga misalnya orang yang gak jelas dari mana, no, tapi para pebisnis. Ada yang tahu nggak? Ya, Islam masuk melalui titik mana pertama kali di Indonesia? Kalau tahu saya kasih uang rupiah ya, bawanya cuma rupiah nih. 200.000 saya kasih. Nanti di Indonesia bisa dipakai ya. Dari mana? Dari mana? Nah, dari mana? Baros. Daerah mana itu? Oke, nih 200.000. Nggak boleh tepuk tangan, apalagi di masjid, ya. Silakan. Atau tolong dioper ke teman di belakang itu, maaf ya, tolong. Jadi daerah pertama, ini menurut penelitian ya, walaupun banyak versi, tapi diakui oleh pemerintah dan dijelaskan juga oleh Ustadz Adi Hidayat, maka pertama kali digagas disampaikan oleh Buya Hamka. Islam masuk ke Indonesia melalui daerah namanya Barus atau Baros, Sumatera Utara, bagian Tapanuli. Ada orang Sumatera Utara di sini? Nah, ada ya nama daerah Tapanuli ya. Tapanuli Selatan, itu nama daerahnya Barus atau Baros. Kenapa namanya Baros? Kenapa namanya Barus? Ternyata di sana waktu itu, di zamannya Utsman ini, waktu itu terkenal dengan kapur barus. Kapur barus ini diincar di seluruh dunia. Ya, karena wangi, dan kapur barus ini tertera di Al-Quran bahwa surga nanti aromanya seperti itu. Tentu beda barus Indonesia, barusnya dunia dengan barusnya surga beda. Tapi Allah kasih perumpamaan, ya, karena itu wangi dan susah didapatkan. Nanti kayak gitu tuh, kata Allah. Tertera tuh di Al-Quran, kapur barus itu. Datanglah orang seluruh dunia untuk mendapatkan kapur barus itu. Pertama kali yang ngomong ini di Indonesia Buya Hamka, ya. Tapi orang waktu itu nggak percaya, kurang percaya. Sampai akhirnya dipopulerkan oleh Ustadz Adi Hidayat dan dipertegas oleh Presiden Jokowi tahun 2017. Baros dijadikan apa? Titik nol, titik pertama Islam di Indonesia. 3 ini, jadi kuat, ya. Nah, masuknya melalui jalur apa? Bukan orang iseng-iseng, ya, bukan pelaut, ya, bukan perang, tapi apa? Dagang. Ya, dagang. Jadi satu daerah yang masih saya pengen kunjungi tapi belum berhasil dikunjungi yaitu Barus ya, atau Baros. Nah, jadi kita bangga teman-teman bahwa Nabi kita adalah pebisnis dan mengajarkan kita untuk berbisnis, bukan sebuah peristiwa kebetulan. Nah, menariknya di Indonesia, ya, ada wali-wali Allah banyak, tapi yang populer di tanah Jawa adalah Wali Songo, betul? Dari daerah Jawa Timur terus menyebar Jawa Tengah dan seterusnya, sampai juga di Jawa Barat, sampai juga di Cirebon, tempatnya Buya. Nah, teman-teman, Wali Songo yang pertama siapa namanya? Maulana Maghribi. Kemungkinan besar beliau dari Maroko, karena itu namanya Maghribi. Maroko itu dikenal sebagai daerah Maghrib, ya, seolah-olah kayak tempat matahari terbenam. Nah, kemungkinan beliau dari sana, walaupun ada penelitian yang lain, ada juga bukti yang lain, ya. Jadi Maulana Maghribi, Wali Songo yang pertama, tadi siapa namanya? Maulana Maghribi itu dari luar, dan apa profesi beliau? Dagang. Mohon maaf, bukan orang nganggur. Beliau pebisnis yang hebat. Dan beliau yang membiayai wali-wali yang lain. Ada cucunya, ada menantunya, ada murid-muridnya yang lain. Tapi kita mesti paham, kita garis bawahi bahwa Wali Songo pimpinannya yang pertama itu adalah siapa? Maulana Maghribi dan seorang pebisnis. Ya, beliau dagangnya apa? Dagangnya macam-macam, kebutuhan sehari-hari, ya. Dan beliau tuh punya teknik bagus banget. Apa itu? Barang dagangannya dimurahin, lebih murah ketimbang orang rata-rata. Begitu murah, akhirnya orang ramai datang, disitulah beliau berdakwah, ya. Dan sering menjadi apa? Tempat curhat orang banyak, sampai beliau disebut sebagai apa? Kakek bantal. Artinya apa? Untuk bersandar bagi banyak orang. Beliau jago dagang, jago pengobatan, dan jago juga irigasi. Waktu itu Jawa Timur kering, beliau jago irigasi, Masya Allah. Jago juga dagang, jago juga pengobatan. Seorang putri raja sakit, beliau sembuhkan, sehatkan, kasih obat, ya, doakan, alhamdulillah dengan izin Allah sehat, sembuh, ya. Terus si raja bilang, engkau mau minta apa, aku kasih. Dia bilang, aku nggak minta apa-apa, engkau masuk Islam aja. Kalau gitu nggak bisa, dia bilang.
Tapi sebagai gantinya aku kasih sebuah wilayah, kamu bebas dakwah Islam di sana. Oke. Ya, berkembanglah Islam waktu itu di tempat itu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita mesti garis bawahi bahwa Wali Songo, wali yang pertamanya, profesinya apa? Dagang, bukan profesi yang lain, bukan penyair, bukan nelayan, bukan juga motivator, bukan. Ya. Nah, selesai ceritanya, belum selesai ceritanya. Ada dua organisasi Islam yang besar di Indonesia. Namanya apa? Muhammadiyah dan NU. NU dan Muhammadiyah. Yang lebih awal berdiri adalah Muhammadiyah. Siapa pendirinya? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa profesinya? Entrepreneur, pebisnis. Bisnis siapa? Fashion. Tepatnya batik. Berkembang dari Jogja, Kauman. Ada orang Jogja di sini? Nah, itu banyak tuh ya. Itu unit usaha Muhammadiyah sampai sekarang berkembang banget. Dari Kauman, Jogja, terus berkembang sampai Semarang, Solo, sampai Jakarta, akhirnya 13 kota di Indonesia. Bisnisnya teman-teman. Nah, tapi di sana juga beliau mengembangkan jaringan dakwahnya. Namanya Muhammadiyah, artinya pengikut Muhammad. Ya. Nah, beliau aslinya adalah apa? Pebisnis. Dan beliau bikin unit-unit usaha itu dan bersama pengikut-pengikutnya, muhibin-muhibinnya, ya. Jadilah yang sekarang kita kenal sebagai amal usaha Muhammadiyah, AUM. Dan nilainya teman-teman, di total ya, berapa tahun lalu saya baca 320 triliun. Terakhir saya baca 400 triliun. Apa artinya? Itu setara dengan kekuatan orang nomor 2 terkaya di Indonesia. Ada yang bilang sama saya, wah kan beda Mas Ibo. Kalau itu kan harta milik umat, 400 triliun Muhammadiyah. Kalau itu kan milik sendiri. Yang ini dong kaya. Yang kaya itu justru kalau harta itu bermanfaat bagi orang banyak. Betul atau betul? Yang nilainya besar, pahalanya besar, amal jariahnya besar kalau bermanfaat buat orang banyak. Jadi kalau kita boleh klaim, beliau orang paling kaya di Indonesia. Udah meninggal 100 tahun lebih, tapi masih kaya sampai hari ini. Dan terus insya Allah. Apa basicnya? Pebisnis. Iya, beliau seorang ulama, tapi iya, beliau juga seorang pebisnis. Itu Muhammadiyah. Ya, bahkan disebutkan juga bahwa Muhammadiyah itu organisasi Islam yang punya aset itu paling besar, bahkan sedunia disebutkan. Dari mana? Jawa Timur. Apa profesi beliau? Jelas beliau ulama, jelas beliau kiai, mimpin pesantren. Tapi selain itu beliau apa coba? Bisnis. Apa yang beliau bisniskan? Apa yang beliau bisniskan? Nah, beliau jual kuda, punya peternakan juga, ya, punya ikan-ikan juga, terus juga jual beli besi. Beliau dagangkan sampai ke Gersik, sampai Surabaya, ya bolak-balik ke Jombang. Besar bisnisnya, dan jarang orang tahu. Saya diceritakan ini oleh cucunya beliau. Ya, Gus Solah namanya, almarhum. Ya, tapi teman-teman nanti boleh cek ya, tulisannya juga ada bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari tiap hari Selasa, tiap hari apa? Selasa. Itu gak ngajar. Setiap hari apa tadi? Selasa. Setiap hari Selasa gak ngajar. Ngapain? Ngurusin bisnisnya. Dan ini menjadi patokan bagi saya, menjadi inspirasi bagi saya. Ya, jadi kalau saya meeting sama tim inti itu tiap hari Selasa. Ya, kita ngikutin ilmu itu. Ya, kita meeting sering, tapi yang meeting penting itu, yang benar-benar penting tuh tiap hari Selasa, ngikutin beliau. Nah, beliau dagang sampai ke kota-kota sekitarnya, ya, sampai Gresik, sampai Surabaya, dan seterusnya. Dan beliau pernah ngomong, ya, bahwa apa? Hendaknya di negeri ini setiap kota ada satu unit usaha otonom yang mandiri untuk apa? Membiayai para pendidik dan apa? Untuk mencegah kemaksiatan. Itu kata beliau. Beliau ngomong itu lebih dari 1 tahun yang lalu. Luar biasa coba. Siapa tadi namanya nih? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dan selesai sampai situ? No. Ya, berita yang saya baca, beliau mewakafkan tanahnya, wakaf pribadi loh, bukan uang dari orang. Wakaf pribadi beliau adalah apa? Hampir 10 hektar tanah. Pebisnis dan sukses. Sama seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pebisnis dan sukses. Nggak main-main, nggak kaleng-kaleng. Ya. Nah, beliau ini, nah jarang orang tahu nih. Kita backgroundnya banyak juga Jawa Timur, banyak juga Jawa Tengah dan seterusnya. Pasti keluarga kita dan mungkin juga kita mungkin terafiliasi dengan NU, betul ya? Oke, alhamdulillah. NU teman-teman, 8 tahun sebelum NU berdiri itu ada namanya tuh NT. Nahdlatul Ulama sebelumnya NT, yang berdiri sebelumnya 8 tahun sebelumnya. Apa itu? Nahdlatul Tujor. Jadi sebelum berdiri Nahdlatul Ulama 8 tahun atau 7 tahun sebelumnya sudah berdiri namanya Nahdlatul Tujor. Kiai Haji Hashim Asy'ari yang memimpin saat itu. Bukan pendiri tapi belum memimpin. Apa ini? Siapa yang tahu Nahdlatul Tujor ini apa?
Kalau tahu, saya kasih 200.000 lagi. Tujor itu pedagang, teman-teman. Bentuk jamak. Kalau bentuk tunggalnya tajir. Nah, orang Indonesia kalau dia kaya disebut tajir. Asal katanya pedagang sebenarnya. Ya. Nah, bentuk jamaknya tujor. Nahdlatul Tujor artinya apa? Kebangkitan pengusaha, kebangkitan pedagang. Jadi sebelum ada kebangkitan ulama, sebelumnya itu sudah ada 8 tahun sebelumnya dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kebangkitan pebisnis, kebangkitan pedagang, kebangkitan pengusaha. Masya Allah tuh. Beliau yang mimpin itu. Nah, sekitar 7 tahun, 8 tahun kemudian baru beliau yang mendirikan NU. Tapi kita lihat ya, cikal bakalnya beliau adalah apa? Cara pikirnya adalah pebisnis, cara pikirnya adalah pengusaha. Kurang jelas apa lagi coba? Ya, ini adalah 2 organisasi Islam paling besar di Indonesia sampai hari ini, terasa juga kebesarannya seperti apa. Ya, jadi harusnya DNA kita, ruhnya kita harusnya adalah apa? Pebisnis, bukan kerja. Nah, ada yang ngeyel, Mas Ipo, andai kata semua kerja, nanti andai kata semua bisnis, andai kata semua jualan, siapa yang beli? Gak usah ente pikirin, pasti ada yang beli, tenang aja.